Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Rafael Sinaga dengan NIM 07322 00066 dari kelas TTB. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan alat bor dan prinsipnya. Untuk yang pertama, prinsip alat bor. Di sini prinsip pemboran untuk pada awalnya saya membuat prinsip pada pemasangannya ataupun pada cara prosesnya. Namun yang terpenting adalah secara keseluruhan proses pemboran itu nggak cuma dilakukan di kuari, tapi juga dilakukan di tambang terbuka dan tambang bawah tanah juga bisa dilakukan pemboran. Dan syarat pemboran itu dilihat dari batuannya. Jika batuannya sangat lemah seperti mudah hancur ataupun lapuk, itu bisa dilakukan pemboran. Tetapi jika batuannya tidak lemah alias kuat dan susah untuk hancur, perlu dilakukan peledakan. Lalu pemberaian pada batuan dilakukan menggunakan alat gali mekanis atau bisa menggunakan alat baru, contohnya hydraulic jet pada kegiatan penambangan. Kinerja pemboran untuk menyediakan tempat bagi bahan peledak disebut pemboran produksi atau production drilling. Selain untuk penyediaan lubang tembak, pemboran juga dilakukan semasa eksplorasi. Gunanya untuk mengambil sampel dari lubang pemboran atau sampel itu yang dinamakan intikor untuk persiapan pertambangan. Misalnya sampel tanah untuk dites apakah perlu dilakukan kompaksi atau tidak, lalu untuk membuat kestabilan lereng dan mengetes pondasinya untuk dibangun infrastruktur di atas tanah tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan alat bor dan spesifikasinya. Di sini saya mengambil 3 macam alat bor. Yang pertama ada alat bor tumbuk, bor putar, dan bor hidrolik. Untuk bor tumbuk itu biasanya bor digunakan dan dipasang pada suatu alat berat, baik itu truk ataupun traktor. Tapi ada juga yang bisa langsung dipasang di tanah selama dia memperhatikan pekerjaan pemboran. Apa saja yang perlu diperhatikan itu maksudnya seperti landasan bor yang betul-betul kuat, dan landasan ini perlu stabil mesinnya yang bisa selalu dalam keadaan mantap dan dapat menahan mesin bor serta peralatannya. Untuk ukuran landasannya seminimal mungkin itu adalah 3,5 x 3,5 meter. Itu diperlukan untuk memudahkan dan keamanan. Jadi untuk jaminannya juga diperlukan untuk ancang-ancang ataupun sebuah scaffolding untuk pondasinya. Nah, spesifikasi dari bor tumbuk adalah yang pertama ada tenaga penggerak menara, lalu kabel, bukan kabel listrik ya, maksudnya kabel seperti untuk menggerakkan suatu sistemnya, lalu pipa pelindung casingnya, lalu untuk timba itu untuk proses pencucian, dan untuk kapasitas bor itu tergantung pada perangkat penumbuk yang merupakan fungsi dari diameter mata bor, diameter dan panjang drill sistemnya. Lalu yang selanjutnya adalah bor putar. Mesin bor putar merupakan jenis mesin bor yang mempunyai mekanisme yang paling sederhana untuk memecah batuan menjadi kepingan kecil. Mata bor ini hanya mengandalkan putaran mesin dan beban rangkaian pada stang bor. Jika pada pemboran dilakukan formasi batuan yang cukup keras, itu cukup ditambahkan pemberat di atas stang bornya. Kepingan batuan yang hancur oleh jurusan mata bor itu akan terangkat ke permukaan karena dorongan fluida. Oh iya, untuk alat bor tumbuk dia itu tidak ada pompa air atau fluida yang seperti bor putar karena dorongan. Untuk kepingan, maksudnya kepingan batuan yang diangkat, yang gitu hasil dari pemborannya. Nah, untuk spesifikasi bor putar itu pertama ada swivel, lalu ada caliber, stabilizer, mata bor, stang bor, dan stang pemberat.
Lalu yang terakhir adalah bor hidrolik. Cara kerjanya itu menggunakan kombinasi tekanan hidrolik, stang bor, dan putaran mata bor di atas formasi batuan. Jadi formasi batuan yang tergerus akan terbawa oleh fluida bor ke permukaan melalui rongga anulus atau melalui rongga stang bor yang bergantung pada sistem sirkulasi fluida bor yang digunakan. Untuk spesifikasinya dia ada dua, dia ada top drive dan spindle. Untuk top drive sendiri dia itu pemutar pada jenis top drive itu bergerak turun naik pada menara. Tenaganya itu berasal dari unit transmisi hidrolik yang digerakkan oleh pompa. Penetrasinya dapat langsung sepanjang stang bor yang dipakai. Itu umumnya 3,6 meter sampai 9 meter, sehingga jenisnya mempunyai kinerja yang baik. Lalu untuk spindle sendiri itu bersifat statis. Kemajuan pemboran itu sangat dipengaruhi oleh panjang spindle yang umumnya antara 60 sampai 90 meter dengan tekanan hidrolik yang dibutuhkan, maksudnya yang disesuaikan. Lalu di sini saya akan mengevaluasi dan menguraikan dua makalah. Untuk yang pertama, makalah pertama dengan judul Evaluasi Kegiatan Pemboran dan Peledakan Kuari Andesit di PT Kalimantan Prima Persada, Kalimantan Selatan. Di sini dijelaskan pada makalah itu mereka menggunakan tali segitiga dan kertas putih sebagai penanda titik bor yang ditentukan burden dan spasinya. Lalu untuk jaraknya sendiri yang diterapkan adalah 8 meter untuk burdennya dan spasi 9 meter dengan pola pemboran yaitu zigzag. Untuk tahapan pengeborannya di PT Puma Persada yaitu pertama ada main plan, survei, pemasangan patok merah putih, prepare lokasi, dan pemasangan titik bor. Lalu pengeboran dengan mesin drill dan sounding. Lalu untuk tahapan peledakannya mereka itu menggunakan yang pertama pemasangan sign blast, lalu penebaran booster dan detonator, priming, loading, gassing, steaming, tee up, final check, blasting, dan pemeriksaan kembali lokasi peledakan atau post blast. Lalu untuk makalah yang kedua yang berjudulkan Evaluasi Kegiatan Peledakan untuk Mencapai Target Fragmentasi Batuan kurang dari 50 cm. Nah, di situ dikatakan hasil dari survei mereka menggunakan pemboran dengan menggunakan dua pola dasar, yaitu pola pemboran sejajar atau parallel pattern. Nah, pola pemboran sejajar itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu pola bujur sangkar yang itu jarak burden sama spasinya sama. Lalu ada juga yang kedua pola persegi panjang, itu jarak spasi dalam satu baris lebih besar dibandingkan dengan burden. Lalu tadi saya katakan dua pola. Lalu pola kedua adalah pola pemboran selang-seling. Nah, itu juga terbagi menjadi dua, selang-seling bujur sangkar dan selang-seling persegi panjang. Kegiatan yang dilakukan di bench S Block Turis PT Lotus SG Lestari itu menggunakan pola pemboran staggered dan pola peledakan echelon dengan sistem inisiasi elektrik. Bahan peledak yang digunakan adalah ANFO dengan densitas sebesar 0,8 gram per cm kubik. Diameter yang digunakan adalah burden 3 meter, spasi 3 meter, dan tinggi jenjang 11,5 meter. Baik, itu saja, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.